Terima kasih kepada Romo Afan yang sudah mengenalkan dengan baik sekali, membuka dengan baik sekali, dan juga tadi didahului oleh MC kita, Saudara Anton Sayadaro, yang juga saya kenal dengan baik. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini, termasuk dengan Bante Adi Kusalo, kemudian para biku yang lain, mungkin tadi dikatakan ada Samanera, kemudian ada Atasilani, dan lain sebagainya, juga peserta-peserta dari dalam dan luar negeri. Ya, memang dengan kegiatan Zoom ini sebetulnya membuat jarak dan waktu bisa kita lewati. Kalau mungkin saya hadir di Samarinda, mungkin yang hadir hanya orang-orang Samarinda saja, paling orang Balikpapan atau daerah-daerah yang sekitar. Tapi dengan kita mengadakan acara Zoom seperti kesempatan ini, dengan Zoom meeting seperti kesempatan ini, maka kalau saat ini ada sekitar 200 orang lebih yang mengikuti lewat Zoom meeting, belum kemudian yang ikut di Facebook dan lain sebagainya, tentu justru menjadi lebih banyak daripada kalau saya hadir secara pribadi di Samarinda. Ya, karena itu kalau tadi dikatakan oleh Romo Afan bahwa di dalam masa pandemi ini banyak orang kurang bahagia. Sebetulnya dari sisi yang lain, di masa pandemi ini karena adanya Zoom meeting, justru malah menjadi lebih bahagia. Karena kita punya kesempatan untuk bertemu dalam waktu-waktu yang kadang tak terpikirkan. Ya, kalau kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya mengisi acara Zoom di tempat lain, Anda bisa bergabung. Kemudian kalau nanti di masa-masa depan, kemudian saya juga mengisi acara Zoom meeting di tempat lain, Anda juga bisa bergabung. Sehingga dengan demikian, ini juga salah satu manfaat, ini juga salah satu hikmah, ini juga salah satu kebahagiaan di masa pandemi. Ya, memang pandemi ini yang kita perkirakan tidak terlalu lama, ternyata sudah berlangsung setahun lebih. Sehingga kalau dulu dikatakan, aduh saya di rumah terus, kok rasanya nggak nyaman ya, saya nggak boleh ke sekolah, rasanya kok nggak nyaman ya, saya nggak boleh ke wihara, rasanya kok nggak nyaman ya. Tapi karena setahun, malah jadi kebiasaan. Sehingga nanti kalau sudah masanya pandemi selesai, disuruh sekolah, ya mungkin belum tentu mau. Sudahlah, di rumah saja, atau WFH juga bisa, atau sekolah dari rumah juga bisa. Kemudian kan ke kantor, atau dari rumah juga bisa. Bahkan umat Buddha, yang memang dasarnya juga kadang ke wihara ogah-ogahan, ini kesempatan yang baik sekali kalau umat Buddha adalah tidak melakukan acara ataupun tidak pergi ke wihara. Karena ini kesempatan umat Buddha untuk punya alasan untuk tidak ke wihara. Sehingga kalau nanti pandeminya sudah selesai, umat Buddha kadang-kadang masih berpikir, gimana ya kalau saya juga tidak ke wihara lagi. Nah, oleh karena itu, jadi kadang tadi dikatakan oleh Saudara Afan bahwa apakah betul masa pandemi ini menimbulkan ketidakbahagiaan atau malah pandemi ini justru menimbulkan kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, kita menggunakan fasilitas Zoom. Sebetulnya, oleh pembuat Zoom ini, dulu hanya digunakan untuk komunikasi antara si pembuat dengan istrinya, yang kebetulan mereka sama-sama belajar di Amerika, kemudian tidak di kota yang sama. Sehingga Zoom ini digunakan supaya mereka bisa ketemu secara virtual seperti kita sekarang. Kemudian karena pandemi, maka Zoom ini justru digunakan untuk banyak orang.
Sehingga hasilnya sekarang si pembuat Zoom ini malah jadi kaya raya. Kalau begitu, apakah pandemi ini lalu menimbulkan ketidakbahagiaan bagi si pembuat Zoom? Tidak. Justru pandemi ini menimbulkan kebahagiaan. Dia jadi orang sukses, dia menjadi orang kaya. Nah, oleh karena itu, lalu kita merenungkan sekarang. Ada memang orang-orang seperti yang Romo Avan sampaikan tadi, yaitu mereka yang menjadi kesulitan ekonominya misalnya. Karena dengan adanya pandemi, ini dia tidak bisa kerja. Misalnya saja orang yang harus kerja secara fisik. Misalnya harus datang ke rumah seseorang, misalnya jasa pijat, itu yang paling gampang. Jasa pijat, tukang cukur, itu di awal-awal pandemi, wah, bikin stres. Karena saya tanya beberapa orang, kamu sekian bulan ini sudah pernah cukur belum? Ya, potong rambut, sudah pernah belum? Nggak berani, Bante. Saya potong rambut nggak berani, nanti ketularan. Lalu saya mengatakan, ini bahagianya jadi biku. Karena pandemi sekalipun, kita cukur sendiri. Tidak ada problem, tidak ada masalah. Anda harus tergantung orang untuk cukur. Kita para biku, tidak. Karena itu tiap bulan kita tetap rapi. Mau pandemi, tidak pandemi, hajar rambutnya beres. Nah, oleh karena itu, kita lalu melihat sekarang, memang ada tukang cukur, tukang pijat juga. Tukang pijat mengatakan, waduh, saya selama masa pandemi ini saya tidak bisa mijat karena ada kontak fisik dengan orang sehingga saya menjadi tidak bisa untuk dipanggil misalnya, atau saya tidak bisa menerima klien untuk pijat dan sebagainya. Memang ini ada pengaruhnya. Kemudian guru-guru sekolah yang sudah umurnya agak lanjut, suruh pindah menggunakan media virtual seperti hari ini, tidak mudah. Mereka maunya ya ketemu langsung. Ngomong sama kamera itu nggak mudah. Ngomong sama kamera itu sulit. Kemudian kalau ngasih ulangan ke anak-anak, anaknya ngerepek juga nggak ketahuan. Karena tinggal diletakkan di samping monitornya dibagi dua, ya sebagian ini untuk zoom-nya, kemudian sebagian untuk contekannya, tidak bisa lihat. Nah, sehingga beberapa guru juga mengalami problem karena adanya pandemi seperti ini. Orang yang pacaran, ya susah. Karena pacaran akhirnya jarak 1 meter. Wah, sulit ini. Sudah jarak 1 meter, pakai masker. Wah, dulu pakai face shield misalnya. Waduh, ini pacaran susah. Mau bisik-bisik nggak bisa ini. Ya, tapi kalau ngomong keras-keras nanti didengarkan calon mertua, ini repot. Jadi maknanya pacaran gimana? Nanti kita mau makan malam bersama gimana? Wah, susah. Nah, itu adalah beberapa kendala ya. Sehingga pandemi ini benar-benar mengubah gaya hidup seseorang. Dulu yang jarang cuci tangan, sekarang jadi sering cuci tangan. Dulu yang kurang memperhatikan kebersihan, sekarang jadi memperhatikan kebersihan. Dulu jarang mandi. Wah, kadang-kadang beberapa orang ke wihara nggak mandi dan lain sebagainya. Sekarang ke wihara mandi, pulang wihara mandi, bersih semua. Jadi ini juga gaya hidup yang sudah berubah. Nah, jadi sekarang pandemi memang mengubah gaya hidup. Pandemi memang membuat beberapa orang menjadi mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti yang Romo Avan sampaikan. Selain mengurangi kesempatan untuk melakukan aktivitas, pandemi juga mengurangi penghasilan untuk orang-orang tertentu. Tapi di sisi yang lain, pandemi justru
memberikan aktivitas yang lebih banyak. Misalnya sekarang, pertemuan-pertemuan lewat Zoom ini sekarang jadi banyak sekali. Ini jadi aktivitas yang luar biasa. Dan sebetulnya menjadi aktivitas yang sangat praktis. Karena kalau dulu para biku harus pergi ke satu kota dan menghabiskan waktu di sana beberapa waktu, beberapa hari. Selain menghabiskan waktu, tentu menghabiskan energi. Kalau di dalam kesempatan masa-masa seperti sekarang, ini sebentar lagi kan masa Waisak. Lalu ada kegiatan sebulan dalam Dhamma. Di mana-mana sebulan dalam Dhamma. Sehingga para biku diundang ke kota A, diundang ke kota B, diundang ke kota C. Kalau diundangnya A, B, C itu tadi adalah Samarinda, Balikpapan, ya kemudian di daerah sekitar situ, gampang. Tetapi diundang ke kota A di Pulau Sumatera, diundang ke kota B di Kalimantan, diundang ke kota C di Sulawesi, diundang ke kota yang lain di Bali, di Irian, di mana, di Papua, kemudian di Jawa, di mana-mana. Akhirnya setelah 1 bulan SPD, ya sebulan penghayatan Dhamma, para biku banyak yang sakit, kecapean. Tapi dengan adanya Zoom meeting seperti kesempatan ini biku-biku bisa mengisi dengan lebih nyaman. Lebih sibuk memang, tapi tetap duduk di satu tempat yang sama. Dan nyaman. Mengisi jam 7 sampai jam 8 di kota A yang di Sumatera. Jam 8 sampai jam 9 kota B di Kalimantan. Jam 9 sampai jam 10 kota C di Pulau Jawa. Bisa gampang, mudah, dan tidak gampang capek. Sehingga kalau dikatakan di masa pandemi ini semua tidak banyak aktivitasnya, belum tentu. Kita tetap bisa melakukan aktivitas, tetapi dengan sistem yang baru, dengan cara yang baru. Nah, sekarang ada dikatakan tadi bahwa bagaimana ya sekarang? Kita perlu punya semangat untuk praktek Dhamma supaya bisa bahagia. Sehingga Romo Afan tadi menyampaikan, waduh, kalau tahu gini kan dari awal ini kita pembahasannya ini. Supaya kita dari awal memang sudah tahu bagaimana ini menimbulkan kebahagiaan dengan praktek Dhamma. Ya itu kalau tahu bahwa pandemi berjalan setahun sampai hari ini atau setahun lebih. Tapi kan kita juga nggak tahu. Kita kan masih mengharap pandemi itu jalannya pendek hari itu. Paling beberapa bulan sudah selesai. Ternyata masih ada, terus ada, bahkan di mana-mana masih banyak yang harus mengalami pembatasan karena pandemi. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang kalau kita mau melihat apa ya kira-kira penyebab kita itu tidak bahagia, supaya kita tahu praktek Dhamma apa yang membuat bahagia. Kita harus tahu dulu penyebab kita tidak bahagia. Kalau tadi kita memperhatikan apa yang saya sampaikan, ternyata pandemi ini ada yang menimbulkan ketidakbahagiaan, tapi juga ada yang justru bahagia. Tukang cukur tidak bahagia karena dia tidak punya pelanggan yang berani datang untuk cukur. Dokter gigi tidak bahagia karena dia tidak banyak pelanggan atau klien yang mau datang untuk memeriksakan gigi kalau tidak terpaksa sekali. Dan masih banyak jenis pekerjaan lain yang butuh kontak fisik yang menjadi tidak ada kegiatan karena keterbatasan akibat pandemi. Tetapi ada beberapa orang yang justru bahagia
karena pandemi. Misalnya si penemu Zoom meeting ini, si penemu teknologi Zoom ini, sehingga dia bisa menjadi kaya raya karena adanya pandemi. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini yang diadakan oleh Pusdiklat Kusalamita ini sebetulnya kan akhirnya bisa diikuti oleh banyak orang dari banyak negara. Coba kalau dari Pusdiklat dulu ngadakan sendiri, seperti waktu saya datang ke Pusdiklat kapan itu, yang saya mengisi ceramah di sana. Yang datang ya orang-orang itu saja, baik orang Samarinda, orang Balikpapan, ya orang itu saja. Tapi dengan adanya Zoom meeting seperti malam hari ini atau di kesempatan ini, maka orang-orang dari berbagai tempat, berbagai kota, berbagai penjuru dunia, bahkan berbagai negara bisa ikut bersama-sama untuk bergabung dan mungkin nanti bisa berpartisipasi dalam diskusi kita. Nah, ini tentu merupakan satu sisi kebahagiaan. Dikatakan mungkin panitia kalau dulu mengundang saya untuk datang ke Pusdiklat, saya pernah datang itu tentu Romo Afan dan teman-teman yang lain masih ingat, yang terakhir saya memberi ceramah dan lain sebagainya di sana, yang datang katakanlah orang 100 lah mungkin yang datang. Jadi usaha yang keras dari para panitia, kemudian saya memberikan sedikit pengertian praktek Dharma, usaha ini hanya didengar oleh 100 orang. Dan itu tidak direkam juga setahu saya. Sehingga di luar orang 100 itu tidak ada lagi yang mendapatkan manfaat. Kemudian orang 100 itu belum tentu ngerti semua. Orang 100 itu mungkin selesai acara ada yang lupa. Lupa seluruhnya. Atau orang 100 itu ada yang lupa sebagian. Ada yang masih ingat untuk waktu seminggu. Ada yang masih ingat sampai sebulan dan seterusnya. Tapi akhirnya apa yang kita usahakan itu hilang, habis, lenyap. Tidak ada lagi simpanan datanya. Tapi dengan adanya pandemi, kemudian Kusala ini dari Kusala Arama ini membuat acara seperti yang kita alami saat ini, maka pertemuan kita tidak hanya dihadiri oleh 100 orang. Tapi kalau sekarang saya lihat ada 200-an orang. Belum yang lihat dengan media yang lain. Sayangnya tidak ada YouTube-nya. Ya, panitia tidak membuat YouTube-nya sehingga tidak bisa diikuti oleh YouTube lewat YouTube, sehingga orang belum tentu punya account untuk Zoom. Orang belum tentu punya Facebook. Dia kepingin lihat misalnya lewat YouTube misalnya. Sayangnya tidak ada. Kalau ada mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, ini membuat apa yang dilakukan oleh panitia. Kalau tadi hanya diikuti kalau di lokal 100 orang. Berarti ibaratnya panitia hanya menanam benih kebajikan kepada 100 orang. Benih kebajikan 100 orang itu ada yang begitu acara selesai, lupa. Katakanlah ada 5 orang yang lupa apa yang diceramahkan pada saat itu. Berarti benih yang 5 tadi lenyap. Ibaratnya baru ditanam, sudah kebanjiran, sehingga benihnya amblas. Masih ada 95. 95 ini ingat sampai 3 hari 20 orang. Akhirnya seperti benih yang hilang lagi. Dan apakah ada yang masih ingat sampai hari ini? Kalau tidak ada yang ingat, berarti benih itu lenyap semua. Tetapi dengan mengadakan ada Zoom meeting seperti ini, kemudian ada lewat Facebook, dan mungkin satu ketika nanti lewat YouTube misalnya,
Maka apa yang dilakukan oleh panitia, usaha yang mungkin lebih ringan karena menyediakan fasilitas seperti ini, lebih ringan, ringan waktunya, ringan biayanya. Ya kalau sekarang misalnya dulu panitia, saya mau mengadakan acara misalnya siang, dari malam sebelumnya sudah sibuk di sana. Anda sendiri tuh, Ya, ya. sampai di mana tadi saya belum perhatikan. Nah, jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, maka panitia dengan usaha yang malah lebih kecil, karena mengadakan Zoom meeting ini orangnya juga persiapannya tidak terlalu rumit, tidak seperti kalau misalnya saya datang langsung, nanti ada penjemputan dari bandara lah, ada persiapan ini, persiapan itu. Dengan Zoom meeting ini lebih sederhana. Dan begitu mengadakan, ratusan orang ikut. Ini seperti menanam benih. Kalau tadi 100 orang, ini menanam langsung ratusan. Dan kalau ada fasilitas misalnya YouTube misalnya, itu apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi rekaman. Menjadi rekaman yang akan dilihat orang yang kebetulan malam ini atau kesempatan ini tidak bisa mengikuti. Dan dia ketika melihat fasilitas ini, dia bisa memanfaatkan fasilitas ini. Lebih banyak lagi yang panitia tanamkan benih-benih Dharma ini. Kalau sudah demikian, jasa kebajikan panitia jauh lebih besar daripada kalau saya datang secara fisik di Kusala Arama. Kalau sudah demikian, saudara, berarti di masa pandemi ini memang ada yang bahagia, di samping ada yang tidak bahagia. Kalau begitu, pandemi adalah hal yang netral. Tinggal kita mau menyikapinya bagaimana. Kita mau berpikir secara negatif, maka pandemi menjadi sumber ketidakbahagiaan. Adanya pandemi ini membuat kita stres. Aduh, di rumah terus bosen banget. Saya tidak bisa jalan ke sana ke sini, bosen. Stres. Karena kita berpikir negatif. Kemudian orang yang tadi pacaran misalnya, jadi stres. Aduh, pacaran pakai masker terus nggak enak, mau ngomong juga susah. Ya, apalagi kalau di awal-awal pakai face shield misalnya, wah susah sekali, nggak bisa ini. Demikian seterusnya. Ini tentu karena kita sendiri yang berpikir negatif. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kita berpikir positif, maka pandemi ini jadi membahagiakan. Satu contoh tadi, panitia Pusdiklat Kusala Arama. Coba berpikir positif. Dengan adanya pandemi ini, maka Anda mengadakan dengan upaya yang minimal, kemudian umat-umat juga mengikuti dengan upaya yang minimal. Ketika dulu saya ingat ke Kusala Arama itu, waduh mobil-mobil jadi banyak sekali di sana, berarti aduh usahanya itu kan cukup keras, meninggalkan rumah, meninggalkan kerjaan, meninggalkan semuanya. Sekarang umat yang ikut Zoom meeting ini usahanya minimal. Dia duduk manis di rumah, santai, ya kemudian dia buka laptopnya, dia buka komputernya, kemudian dia juga malah bisa mengajak keluarganya,
Kalau dulu misalnya, aku mau ke Pusdiklat, ke Salah Arama. Aduh, aku masih buka toko. Nggak bisa ikut, sudah kamu. Akhirnya dia hanya ikut yang 100 orang. Kemudian ketika pulang ditanya pasangan hidupnya, tadi ceramahnya apa? Tadi, waduh, ceramahnya oke lah, tapi saya lupa, tapi makanannya enak, banyak dan enak. Ya, itu kan saya sampaikan dulu. Wah, makanannya sampai berbentuk, mejanya berbentuk tulisan Huang. Wah, ya, jadi tulisan raja karena banyak sekali makanannya sampai puyeng saya lihatnya. Yang diingat makanannya yang banyak. Tapi isi ceramahnya lupa. Tapi kalau sekarang, wah, mau siang, mau malam, mau mana saja, asal sudah punya HP, kebetulan ini ya punya Zoom, ya Zoom account-nya, bisa bergabung di Zoom atau Facebook, saya nggak ada YouTube-nya tadi, maka dia langsung bisa ikut. Anak-anak juga bisa ikut, di rumah juga bisa ikut, semuanya bisa ikut. Bayi pun bisa ikut. Loh, apa bayi penting? Bayi tetap penting. Karena bayi walaupun belum ngerti apa-apa, tapi dia mulai mendengar. Oh, ada ceramah dhamma. Nggak ngerti juga bahasanya. Tapi, oh ini ada ceramah dhamma. Membuat itu masuk ke bawah sadarnya. Kemudian, bayi tadi juga mungkin melihat, wah sepanjang sekian menit, ada di monitornya, Bante A, Bante B, Bante C. Itu terekam di dalam pikirannya. Yang satu ketika nanti, dia akan mencari. Dulu yang pernah saya lihat waktu kecil itu apa ya? Makhluk apa ya itu? Kok berjubah itu makhluk apa ya? Dan akhirnya dia mencari Dharma. Dia mencari agama Buddha. Dia belajar Dharma. Dan dia praktek Dharma. Dan ini manfaatnya melakukan Zoom meeting lagi. Jadi ini kalau bagi panitia sebetulnya ini satu kebahagiaan. Ini semua tergantung pola pikir. Anda mau bahagia, Anda mau tidak bahagia, di masa pandemi, di bukan masa pandemi, itu semua karena pikiran. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita sudah menyepakati bahwa ini semua karena pikiran, bagaimana pikiran kita ini biar bahagia? Tadi saya singgung sudahan, sumber atau apakah yang menyebabkan kita tidak bahagia? Di dunia ini, kita hanya melihat dari dua sisi. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Orang yang hanya melihat dari sisi gelap, dia melihat hidup ini selalu isinya penderitaan. Dia yang melihat dari sisi terang, dia melihat hidup ini selalu bahagia. Satu contoh, ada umat yang tidak bisa ke wihara karena pandemi. Kemudian dia melihat dari sudut terang atau dari sudut gelapnya. Aduh, aku ini biasanya hari-hari biasa bisa ke wihara. Sekarang karena pandemi aku nggak bisa ke wihara. Aduh, stres sekali. Dia kalau melihat dari sisi gelap. Tapi kalau dia melihat dari sisi terang, maka dia akan punya kesempatan mengatakan, memang aku sekarang tidak punya kesempatan ke wihara. Tidak punya kesempatan untuk berteman. Tapi aku sekarang punya kesempatan membaca parita lebih banyak daripada kalau di wihara, bisa latihan meditasi dengan lebih banyak daripada kalau di wihara, karena kalau di wihara saya baru tutup mata, meditasi mulai. Belum ngapa-ngapa, meditasi selesai. Jadi cepat sekali. Tapi saya sekarang di rumah, saya bisa pasang timer saya.
Dan begitu timernya bunyi, sudah 30 menit atau 45 menit atau 1 jam. Aduh, saya bisa meditasi dengan lebih baik. Dengan cara seperti ini, maka akhirnya dia melihat dari sisi terang. Dia melihat pandemi adalah sumber kebahagiaan. Tapi ceramahnya kan nggak ada. Oh, jangan khawatir. Di masa pandemi ini, kalau Anda melihat jadwal para biku, banyak sekali. Pada jam segini ada puja bakti dan ada ceramah dhamma. Jam segini ada puja bakti dan ceramah dhamma, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sangat banyak. Sehingga Anda tinggal pilih, tidak ada masalah. Kalaupun sampai Anda terlambat mengikuti, Anda tinggal buka rekaman ceramah-ceramah itu, dan Anda bisa mendengar dengan baik. Kalau sekarang Anda mendengarnya kurang, bisa mendengar dengan baik, diulang lagi masih bisa. Atau kebetulan ada waktu mendengar saya sakit perut ya, diberhentikan dulu, di-pause. Kemudian Anda bereskan dulu perut sakit Anda, atau ada tamu, atau ada apa, atau pengen ini, pengen itu, pengen melakukan sesuatu. Sudah selesai, di-play lagi, bisa. Coba kalau di biara, maaf Bante, saya mau ke minum dulu ya. Wah, ya repot nanti. Atau kalau Anda di biara, langsung keluar minum. Ya lupa sudah tadi apa yang Bante sampaikan, sudah kelewatan. Tapi dengan adanya pandemi, kita lalu belajar lewat media sosial. Gampang sekali. Nah, inilah sebabnya sekarang kita melihat, mau pikiran kita ini yang gelap, kita selalu berpikir negatif, atau kita mau berpikir positif, yang terang. Karena inilah cara kita menyikapi pandemi, ataupun bukan pandemi, supaya hidup kita bahagia. Sekarang saudara-saudara, kalau Anda yang sudah berada di sisi positif, Anda tentu tidak masalah. Mau pandemi, tidak pandemi, Anda tidak masalah. Tapi sekarang yang sering masih berpikir negatif, sering masih menyalahkan pihak lain. Ya hujan bikin aku nggak bisa pergi. Ya pandemi membuat saya nggak bisa ke wihara, saya nggak bisa potong rambut, saya nggak bisa ke dokter gigi, dan lain sebagainya. Nah, inilah kesempatan pada malam hari ini, atau pada kesempatan ini, kita berusaha menyelesaikannya. Saudara-saudara, karena ini adalah pola pikir yang membuat kita tidak bahagia, maka sekarang pola pikir ini kita ubah. Anda mulai memikirkan yang sudah Anda dapatkan, bukan Anda berpikir apa yang Anda sudah tidak miliki lagi. Ini prinsip yang sederhana. Ibaratnya, kalau Anda tidak punya sepatu, coba pikirkan orang yang tidak punya kaki. Sehingga kita tidak mengeluh karena tidak punya sepatu. Tapi kita masih bersyukur karena kita masih punya kaki. Jadi kita mencoba melihat nilai-nilai positif yang kita miliki. Misalnya tadi, aduh saya tidak bisa ke wihara, saya tidak bisa bersosialisasi. Itu yang kita sudah hilang. Kalaupun kita ngomel-ngomel, kalaupun kita nyesel, yang hilang ini belum tentu kembali. Kalau saat ini memang tidak kembali, karena saat ini masih pandemi. Kalau Anda kumpul-kumpul, malah beresiko. Nah, jadi sekarang kita lalu merenungkan, apa yang harus saya syukuri dalam hidup ini? Yang saya syukuri adalah bahwa saat ini saya punya kesempatan membaca parita lebih banyak. Yang saya syukuri sekarang, saya bisa bermeditasi lebih lama.
Yang saya syukuri sekarang, dengan adanya Zoom meeting yang diselenggarakan oleh banyak tempat, banyak wihara, maka saya punya teman banyak juga. Kalau dulu teman saya hanya di satu kota yang sama, atau teman-teman wihara saya. Tapi dengan adanya Zoom meeting ini, saya sekarang punya teman dari kota lain, dari negara lain, yang dulu saya tidak terpikir punya teman seperti itu. Dan karena saya sudah punya teman seperti itu, kemudian saya melanjutkan untuk Zoom pribadi dengan dia, atau saya berhubungan dengan dia, baik lewat WA dan lain sebagainya, maka satu ketika dia mau ke tempat saya, ke kota saya, dia bisa menghubungi saya dan saya punya kesempatan mengantar dia untuk pergi ke wihara misalnya. Atau saya bisa mengantar dia ke tempat-tempat wisata di kota saya. Atau saya bisa mengantar dia untuk wisata kuliner di kota saya. Atau sebaliknya, saya ke kota dia, atau saya ke negara dia. Maka saya punya kesempatan juga untuk kuliner bersama dia, diantar dia, saya punya kesempatan untuk pergi ke wihara, diantar oleh dia, dan lain sebagainya. Yang itu tidak terpikirkan. Dengan demikian, maka kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki dan masih kita miliki saat ini. Tidak menyesali yang sudah hilang karena sesuatu, misalnya karena pandemi dalam topik kita kesempatan ini. Dan ini kita kembangkan terus. Kita kembangkan terus, dan kalau saya lebih menyarankan kepada Anda, cobalah Anda menulis, ataupun di HP Anda membuat catatan. Apakah kebahagiaan yang Anda dapatkan hari ini? HP Anda hari ini, HP Anda kan ada penanggalannya. Bikinlah semacam catatan di tiap tanggal. Apakah kebahagiaan yang Anda dapatkan hari ini? Anda tulis. Misalnya, dengan saya Zoom meeting, saya bisa bertemu dengan banyak teman baru dari berbagai tempat dan kota. Tulis. Kemudian, dengan saya di rumah, saya bisa lebih banyak berkumpul dengan keluarga saya. Dengan saya di rumah karena pandemi, saya bisa lebih menjaga kesehatan. Dengan di rumah karena pandemi, saya bisa berpikir bagaimana ya saya menambah usaha selain pekerjaan saya yang sebelum pandemi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian mungkin masih ada kekurangan. Kita juga boleh tulis di hari itu. Kekurangannya saya tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman di wihara. Kekurangannya saya tidak bisa bekerja seperti semula, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu Anda bandingkan. Banyak mana yang Anda dapatkan sebagai bentuk kebahagiaan yang Anda syukuri dibandingkan dengan yang Anda merasa kehilangan. Kalau masih banyak yang kehilangan, maka Anda tentu masih belum bahagia di masa pandemi maupun di luar masa pandemi. Karena cara ini bisa dipakai juga di luar masa pandemi. Tapi kalau Anda semakin banyak yang Anda bisa syukuri, maka Anda menjadi hidupnya lebih bahagia di masa pandemi maupun bukan masa pandemi. Kemudian malah satu ketika Anda tidak menemukan sama sekali kekurangan di hari itu. Anda hanya menemukan kelebihan, Anda hanya menemukan kebahagiaan. Setiap hari Anda hanya menemukan kebahagiaan. Dan akhirnya hidup Anda menjadi penuh kebahagiaan. Karena hidup Anda akhirnya adalah pelepasan. Anda rela melepaskan keakuan Anda. Karena yang tadi disebut kekurangan-kekurangan itu semua isinya adalah keakuan. Aku nggak bisa ke sana, aku nggak bisa ke sini, aku nggak bisa gini. Itu semua adalah keakuan. Tapi
Begitu kita bisa melepas, timbullah kebahagiaan, timbullah kesenangan. Dan inilah pelepasan yang luar biasa. Kita biasanya hanya diajarkan pelepasan di saat Dana Paramita misalnya. Ketika lagu Dana Paramita diputar, kemudian kita merasa, ya inilah saatnya kita melepaskan sebagian dari hasil saya. Ketika masa Katina, saya bisa mempersiapkan jubah, inilah pelepasan dari sebagian hasil saya. Tetapi kita belum melepas secara mental. Kita masih melepas fisik, materi. Sehingga masih ada aku nggak suka kalau hujan. Aku nggak suka kalau nggak ke wihara. Aku nggak suka kalau nggak ketemu si A. Aku nggak suka gini, aku nggak suka itu. Itu keinginan kita yang terus menggebu-gebu, terus. Tapi begitu aku bersyukur, aku berbahagia, karena aku sekarang bisa berteman dengan banyak orang di masa pandemi. Aku sekarang bahagia karena aku walaupun tidak ke wihara, punya kesempatan mendengar dhamma dari berbagai biku dari banyak tempat. Kalau dulu Samarinda ngundang biku A, biku B, biku C, kadang harus mengantri. Bahkan kadang tidak berminat mengundang biku D, biku E, biku F, dan lain sebagainya, tidak berminat karena kita tidak mengenal dia. Tapi dengan adanya pandemi ini, akhirnya ceramah biku A, B, C, D, E, F, Samanera, 1, 2, 3, 4, 5, Atasilani, yang 1, 2, 3, 4, 5, kita lalu bisa mendengar semua. Dan akhirnya kita mendapatkan manfaat dari ceramah-ceramah mereka. Kalau begitu, aku bersyukur, aku berbahagia, karena dengan adanya pandemi ini, membuat aku menjadi lebih bisa memahami Dharma dari banyak biku, lebih memahami Dharma dari banyak samanera, lebih memahami Dharma dari banyak atasilani. Dan akhirnya inilah kebahagiaan karena pandemi. Kebahagiaan bukan karena keakuanku terpuaskan, tapi kebahagiaan karena aku bisa melepaskan keinginanku, sehingga aku bisa menyesuaikan keinginanku dengan kenyataan. Karena aku bisa menyesuaikan keinginanku dengan kenyataan untuk waktu yang lama menjadi satu kebiasaan, maka akhirnya aku punya kebiasaan bersyukur. Aku punya kebiasaan untuk melihat hidup ini dengan prosesnya, bahwa bisa bertemu dengan yang dibenci, bisa berpisah dengan yang dicinta. Ini satu kewajaran. Sehingga kalau satu ketika saya bertemu dengan yang disenangi, saya bahagia. Tapi ketika saya berpisah dengan yang saya senangi, saya pun bisa menerima proses itu sebagaimana adanya. Dan kalau kita sudah bisa memahami itu, ini menjadi praktek Dharma. Menjadi praktek Dharma yang secara langsung yang kita bisa wujudkan dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau sekarang pandemi ini kita bisa praktek Dharma, pandemi ini membangun semangat kita untuk praktek. Pandemi ini memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan Dharma sepanjang hari. Dan Dharma apa? Dharma mengurangi keakuan. Biasa berpisah dengan yang dicinta, biasa berkumpul dengan yang dibenci, dan akhirnya itulah sumber kebahagiaan. Mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya, itulah sumber kebahagiaan. Dan inilah kesempatan kita untuk bersemangat melaksanakan Dharma. Mumpung masih pandemi, kita harus bersemangat agar seperti seseorang yang masuk ke dalam satu masa pendidikan, kita dididik untuk siap menghadapi perubahan, siap berpisah dengan yang dicinta, siap bertemu dengan yang dibenci, dan pada waktunya nanti pandemi selesai, kita keluar dari masa pendidikan kita, dan kita siap menghadapi
suasana di luar, dengan pola pikir yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan perilaku yang baru, cara berbicara yang baru, sehingga kita akan selalu berbahagia di masa pandemi maupun bukan di masa pandemi. Inilah yang menjadi awal untuk kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa mengantar kita pada diskusi yang lebih baik, agar pertemuan kita pada kesempatan ini menjadi lebih bermanfaat dan membawa kebahagiaan untuk kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih, dan saya kembalikan kesempatan kepada Romo Alfa. Silakan.